Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis fundamental PT Temposcan Pacific yang beranggotakan Arfa Atala Susanto, Atik Ikhtiati, Hanifah Hajar Salsabila, Muhammad Muzakir Makruf, dan Widi Arista Salsabila. Analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 masih akan dibayang-bayangi oleh dampak pandemi COVID-19. Bank Dunia memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,4% di 2021. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi tahun ini masih sangat bergantung dengan perkembangan COVID-19 dan proses vaksinasi. Akselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi berpotensi terjadi. Apalagi pada tahun 2021 ini, pemerintah juga telah merencanakan anggaran sebesar 403,9 triliun untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dari total dana ini, sebesar 25,4 triliun diantaranya akan dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Nah, sektor apa sih yang diuntungkan dari terjadinya pandemi ini? Salah satunya yaitu industri consumer goods, terutama bidang farmasi, yang merupakan industri yang terdampak positif dari adanya pandemi COVID-19 ini. Data indeks harga saham per industri, indeks harga saham gabungan secara year on year 2020 sampai 2021 dapat dilihat bahwa harga saham farmasi masih rendah. Oleh sebab itu, ada peluang harga saham di bidang industri farmasi akan mengalami kenaikan pada pandemi saat ini. Selanjutnya adalah emiten terpilih. Yang pertama adalah PT Temposcan Pacific Tbk, adalah perusahaan farmasi yang produknya sangat luas, dari produk herbal, farmasi, dan juga susu. TSPC memiliki 9 pabrik dengan kantor pusat terletak di Temposcan Tower di Jalan HR Rasuna Said, Kavling 3-4. Selanjutnya, lini produk TSPC. Yang pertama adalah analgesik, cough and cold and general pain relief products atau OTC, yang mana produk pada lini ini adalah Botrex dan juga Neuromacin. Kemudian vitamin, mineral, and supplement atau VMS, and beverage products. Produk pada lini ini yaitu Hemaviton dan IV vitamin. Kemudian nutritional products, yang produknya diantaranya adalah Vitoran. Kemudian herbal products, yang produknya adalah Botrex Herbal dan Neuromacin Herbal, dan lain-lain. Fundamental perusahaan ialah penilaian dengan rasio-rasio keuangan dan aspek manajemen perusahaan. Berikut adalah laporan keuangan tahunan TSPC 2020 dari 4 tahun belakang, dari 2012 hingga 2020. EPS mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti yang diketahui, EPS secara sederhana dapat diartikan sebagai laba rugi yang didapatkan dari persatuan saham. Ketika EPS naik, maka kondisi perusahaan semakin membaik karena laba yang didapatkan perusahaan meningkat, sehingga perusahaan tumbuh baik. Kemudian adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain-lain dengan revenue growth yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,2%. Tapi TSPC dapat menekan kos produksinya yang membuat net income-nya naik sangat signifikan secara year on year. Aset dan ekuitas konstan naik tiap tahun. Jadi dapat kita lihat di sini di market cap-nya itu setiap tahunnya tuh naik dari tahun 2017 sampai 2020 dengan kestabilan kenaikan aset dan ekuitas dapat membuktikan bahwa
TSPC memiliki kondisi keuangan dan pengelolaan aset perusahaan yang baik. Rasio profitabilitas TSPC. ROE atau Return on Equity dapat mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor dengan menggunakan modal sendiri. Jadi di sini revenue-nya stabil. Terus untuk pendapatan cukup stabil juga. Net profit dapat menilai efisiensi sebuah perusahaan. ROA atau Return on Asset Ratio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari total aset yang digunakan. Earning per share EPS yaitu jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Price earning ratio per 8,88 kali memiliki artian bahwa harga saham saat ini sama dengan 8,8 kali pendapatan bersih perusahaan selama 1 tahun atau sama dengan pendapatan bersih selama 8,8 tahun. Price to book value. Untuk menilai mahal atau murahnya sebuah saham dengan membandingkan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Membandingkan rasio fundamental TSPC dengan perusahaan satu industrinya. Sumber data dari aplikasi iPod dan RTI Bisnis 2021. Kita bisa lihat bahwa per TSPC terendah dibandingkan perusahaan seindustri. Yang pertama adalah TSPC dengan KF atau Kimia Farma, dengan Kalbe, KLBF, dengan PFA dan Sido atau Sido muncul. Di sini kita lihat bahwa harga data pernya TSPC terendah atau memiliki per 8,8 kali lebih rendah dibandingkan perusahaan seindustri. PBV-nya juga paling rendah atau 1,1 kali dibandingkan perusahaan satu industri. Yang dapat diartikan PBV adalah bahwa ketika kita membeli saham TSPC seharga 1.500, kita mendapatkan aset 1 kali atau hampir sama dengan harga sahamnya. Berarti TSPC ini memiliki resiko lebih rendah dan memiliki peluang untuk naik karena memiliki PBF yang relatif sama dengan harga sahamnya. Yang kedua adalah data pendapatan. Walaupun TSPC mengalami pendapatan yang menurun dibandingkan perusahaan-perusahaan seindustri, tetapi ROA dan ROE TSPC tetap tinggi karena TSPC dengan pendapatannya yang stabil atau tahun ini kebetulan minus 0,23%, TSPC dapat mengoptimalkan sumber dayanya dan mengefisiensikan produksinya dan menjadikan ROA dan ROE-nya tetap tinggi. Yang data terakhir adalah rasio hutang terhadap ekuitasnya. Walaupun TSPC memiliki rasio utang 0,4 kali atau 40% daripada ekuitasnya, tetapi ini cukup baik dibandingkan rasio DER industri. Kesimpulan. Yang pertama, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan PER terkecil dapat diartikan bahwa TSPC masih tergolong murah atau harga sahamnya murah dibandingkan perusahaan lain dari satu industrinya. Yang kedua adalah PBV. PBV paling kecil, PBV TSPC juga paling kecil, berarti memberikan arti bahwa peluang kenaikan harga di masa depan juga semakin tinggi. Dan juga dengan PBV kecil, TSPC juga memperkecil resiko saham ini
karena ketika kita membeli saham ini artinya membeli asetnya setara 1,1 kali, berbeda dengan perusahaan satu industrinya. Pendapatan. Catatan penting walaupun pendapatan TSPC tahun 2020 menurun, tetapi di sisi lain TSPC dapat menaikkan NPM dan ROA-nya. ROE-nya dibandingkan tahun 2019. Hal ini dapat diartikan walaupun salesnya turun, TSPC masih bisa memaksimalkan profit. CGC, selain rasio keuangan, investor dapat menilai perusahaan dalam penerapan CGC-nya. Dan TSPC merupakan salah satu perusahaan yang CGC-nya baik dan sampai saat ini tidak memiliki kasus hukum yang berat. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.